kegiatan kajian online yang diselenggarakan oleh dakwah salaf muslimah. Insya Allah di pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita akan belajar bersama dalam kajian online Kitab Situ Duror min Usuli Ahlil Athar. Insya Allah bersama Al-Ustadz Buana Adi Safrudin Hafizahullahu Ta'ala. Insya Allah, Ana Firdausa Sausan sebagai host yang akan membersamai ummahat wa akhwat sekalian pada kegiatan ini. Ummahat wa akhwat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah bergabung pemateri kita pada pagi hari ini, Al-Ustadz Buana Adi Safrudin, Hafizahullah Ta'ala. Marilah kita bersama menyapa pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustadz, semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya kami imbau bagi ummahat wa akhwat sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jal, kemudian menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu, menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat faidah-faidah yang didapat dalam kajian online kita ini. Kami juga mengimbau ummahat wa akhwat sekalian untuk menjaga mikrofon dan kamera agar tidak terbuka saat kajian berlangsung. Dan sesi tanya jawab bersama Ustadz, insya Allah akan dibuka setelah penyampaian materi selesai. Langsung saja kita menuju pada agenda utama kita, yakni penyampaian materi kajian kitab Situ Duror min Usuli Ahlil Athar tahta Isyraf Al-Ustadz Buana Adi Safrudin Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamhu man fis sama. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita bisa menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu ini adalah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Ya, barang siapa yang yaitu menempuh jalan untuk ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Maka kita menuntut ilmu ini untuk apa? Jalan menuju surga. Bukan untuk mencari pujian manusia. Ya, maka dengan ini pula ana mengangkat salah satu kitab yang Masya Allah, ya, karya Syekh Abdul Malik bin Ahmad Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi, ya, tentang 6 mutiara, ya, 6 mutiara dari pondasi Ahlul Asar atau apa? Inti pokok dasar dakwah salaf. Ya. Karena memang ana perhatikan dari kitab-kitab seperti ini, ya, walaupun memang di awal-awal munculnya dakwah salaf banyak para asatizah yang membahas kitab ini, ya. Cuma sekarang mulai agak jarang. Ya, ini termasuk kitab manhaj atau bagaimana kita bermetode di dalam agama. Walaupun memang kalau dari sisi isi, kitab ini sebetulnya diperuntukkan untuk para dai. Akan tetapi karena ana lihat bisa juga disampaikan kepada halayak ramai atau kepada umumnya yang mungkin bukan secara khusus menjadi para thalibul ilm, gitu. Maka ini sangat penting sekali kita ketahui pondasi dasarnya apa sih dakwah salaf tuh. Karena di zaman sekarang kita tidak bisa, ya, apa maksudnya tuh, di zaman yang penuh fitnah ini kita perlu ada barometer. Barometer di mana dakwah yang benar, mana dakwah yang salah. Ya, mana yang sudah
dia itu sesuai dengan apa namanya tuh dengan eh, apa namanya kaidah ya kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, mana yang tidak sesuai dengan kaidah para ulama seperti itu. Ini harus kita ketahui ya bagi kita yang mengaku bermanhaj salaf, dan juga anak wasiatkan kepada para umahat ya, insya Allah lah nggak begitu mahal, beli kitab yang namanya itu bagus sekali itu ya, untuk pelengkap dari pembelajaran kita. Ada yang namanya tuh Jadilah Salafi Sejati ya, karya Syekh Shalih As-Suhaimi. Itu bagus sekali. Itu menjelaskan bagaimana ta'rif atau pengertian salaf yang sesungguhnya seperti apa, dan nama-nama lain dari dakwah salaf ini. Dan juga bagaimana kita harus berbangga dengan apa? Dengan uh, sematan nama salaf terhadap diri kita gitu. Maka sebagaimana yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya maka tidak tercela bagi seseorang untuk apa menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf ya, atau kepada metode salaf. Apa sih salaf? Ya kadang-kadang kita suka dengar salaf sendiri itu apa? Yaitu orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu itu? Itu para sahabat. Ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seperti itu. Nah, maaf, Anda bisa menampilkan layar gak ya? Mohon maaf. Dep, mungkin untuk admin bisa dibantu. Ya, untuk menampilkan layar atau Anda ingin menunjukkan langsung kitabnya. Anda kirim ke admin kitabnya. Sebentar. Stop. Hmm. Hmm. Sebentar ya. Allah. Anda nggak bisa menampilkan layar ya dari akun Anda? Apa bisa? Sebentar. Nggak lupa ini. Oh, share screen ya. Gimana share screen? Ya, sebentar. Share screen. Nah, ini. Ya, ya. Siap. Sebentar. Allah, astagfirullah. Sebentar.
Ya, sudah terlihat? Alhamdulillah sudah terlihat, Ustadz. Ya, mohon maaf ya. Ya, kita lihat di sini. Afwan. Ya, kita lihat di awal tamhid atau pembukaan, ya, bahwasanya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, beliau faqad iftaraha alayya ba'du man ittala ala kitabi, ada beberapa orang yang mereka itu memberikan apa namanya, masukan kepadaku ya terhadap bukuku, yaitu Madarikun Nazar fi Siyasati Bainat Tatbiqati Syar'iyyati wal Infialatil Hamasah. Yang maksudnya, jadi dari kitab beliau ini Madarikun Nazar ini diambil beberapa poin. Nah, yang ini menjadi apa? Situd Durar, seperti itu. Apa isi Situd Durar tuh? Ya, kita lihat di sini ya. Di sini. Yang pertama, Situd Durar yang akan kita bahas yaitu al-asul awal, yaitu asas yang pertama ikhlas. Ya, al-ikhlas, ikhlasuddini lillah, yaitu mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Perintah tauhid yang pertama. Lalu yang kedua, dari usul sittah ini, usul sittah apa? Situ duror ini adalah at-tariqu wahidun. Bahwasanya jalan itu cuma satu. Ya, jalan itu cuma satu, ya. Makanya ada perkataan bahwasanya kebenaran itu tidak berbilang. Ya, kebenaran itu satu. Ya. Maka kebenaran yang sesungguhnya hanyalah satu. Ya, yaitu manhaj salaf. Lalu yang ketiga, tariqul kitabi was sunnati ala fahmi salafis saleh. Yaitu jalan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Lalu yang keempat, nailus su'dadi bil ilm. Yaitu menggapai kepemimpinan atau menggapai keunggulan dengan ilmu. Ya, karena umat ini tidak akan pernah bangkit melainkan dengan ilmu. Ya. Aradu 'alal mukhalif min aminal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, yaitu membantah orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf termasuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang keenam, at-tasfiyah dan tarbiyah. Yaitu apa? Ini asal dari dakwah salaf, ya, yang paling inti dari semua pembahasan ini adalah yang keenam, at-tasfiyah wa tarbiyah, yaitu pemurnian agama dan juga pendidikan. Jadi kita memang di dalam dakwah salaf ini fokus terhadap pemurnian agama dan pendidikan. Ya, Ustadz, ini berat banget nih pembahasannya. Ya, ini tapi harus diketahui kita sebagai orang yang mendakwakan diri sebagai orang yang dia itu kenal salaf. Ya, kita harus tahu ya tentang usul-usul seperti ini atau asas di dalam dakwah salaf seperti itu. Ya. Lalu kita lihat lagi di sini, anak akan tidak akan anak bahas semuanya, dibahas paling sebagian saja, ya. Yang penting, insya Allah, ya. Sebentar. Maka ini juga ada perkataan yang sangat bagus sekali, ya, di dalam kita memahami akidah, ya, yaitu perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Nah, Imam Malik. Nah, karena memang ini terjadi di di masyarakat, ya, terutama di dalam memahami tauhid, mereka lebih mengedepankan dengan ilmu filsafat. Ya, ingat, filsafat bukan dari bagian Islam. Sekali lagi, filsafat, ya, di dalam tauhid itu bukan bagian dari Islam. Filsafat itu dari Yunani. Maka Imam Malik berkata, "Lau kana al-kalamu ilman, tatakallama fihi as-sahaba wa tabi'un, kama takallamu fil ahkami wa syara'i, walakinahu batilun yadullu ala batilin." Seandainya filsafat itu termasuk dari ilmu,
maka akan berbicara para sahabat dan juga para tabi'in. Ya, sebagaimana para tabi'in dan para sahabat mereka berbicara dalam masalah hukum dan juga syariat. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu, kita akan langsung ke poin inti ya insya Allah. Karena ini hanya sebagai mukadimah saja. Ya. Inti dari yang kita akan bahas di sini ya. Bahwasanya yang pertama ya, asas pertama dalam dakwah salaf yaitu apa? Ikhlasuddini lillah, yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Kita kedepankan tauhid. Ya, ini asas pokok dakwah salaf adalah mengedepankan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Tauhid. Ini yang pertama. Kita akan bahas yang pertama dulu. Karena insya Allah di DSM ini Ana akan ada, ya Ana kemarin melihat dari admin ada sekitar 4 pertemuan. Ya, insya Allah Ana akan ringkas ini. Ya, semampu Ana. Kalau nggak selesai, ya mungkin nanti di pertemuan yang akan datang mungkin. Nah, kita akan mulai di sini ya, ikhlasuddini lillah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlasuddini huwa asluddin wa qutbuhu alladhi taduru alaihi rahah. Ya. Yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah itu merupakan asas, merupakan pondasi agama dan juga sebagai kutubnya yang mana berputar perkara agama melainkan apa? Di sekeliling ikhlas ini, ya. Wa huwa tauhidul ladzi arsalallahu bihi rusul. Yaitu adalah apa? Tauhid yang mana di diutus ya, diutus para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebentar. Ini kitabnya hilang. Sebentar. Ya Allah, mohon maaf jamaah, ini Ana baru nyoba pakai Zoom, Ana biasa pakai Google Meet ini. Maaf ya, sebentar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 2 sampai 3, "Fa'budillaha mukhlishal lahuddin, ala lillahid dinul khalis." Maka sembahlah Allah, mengikhlaskan padanya agama dan bukanlah bagi Allah saja agama yang murni ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, dan tidaklah diperintahkan melainkan apa? Untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan baginya agama hunafa'a, yang mana apa? Murni, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat dan juga apa? Mendirikan zakat dan menunaikan zakat. Ya. Ini perintah tauhid yang apa? Yang paling inti. Maka dikatakan oleh apa namanya tuh beliau, fahadza tauhid huwa bimasabatil asas minal bunyan. Maka inilah tauhid yang mana dia itu seperti apa? Seperti layaknya fondasi dari bangunan. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa'alihi bitawsiki asasih wa ihkamih wa syiddatul i'tina bihi. Fa inna 'uluwal bunyan 'ala qadri tawsikil asas wa ihkamih. Fala 'amal wad darajat bi bunyani wa asasuhal iman." Ya. Bahwasanya barang siapa yang dia ingin meninggikan bangunannya, maka sepantasnya baginya untuk apa? Untuk menguatkan pondasinya, ya. Dan juga betul-betul dia memperhatikan fa inna 'uluwal bunyan, bahwasanya ketinggian bangunan sesuai dengan kekuatan pondasinya, ya, dan juga ihkami dan hukumnya, ya. Maka seolah-olah ikhlas di dalam agama ini seperti apa?
asas atau sebagai fondasi di dalam agama, ya. Maka kita lihat di sini, fal arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamuh wal jahilu yarfa'u fil bina'i min ghairi asasin fala yalbasu bunyanuhu ayyasquta. Ya, maka orang yang dia itu mengetahui, ya, yang dia itu mempunyai tujuan untuk membenarkan pondasi dan juga hukum-hukumnya, ya. Adapun orang yang dia itu bodoh, ya, dia menaikkan bangunan tanpa pondasi. Nah, ini ibarat apa? Di dalam dakwah-dakwah sekarang, ya, yang banyak dari dakwah-dakwah di luar salaf sana, yang mereka itu mendakwakan diri untuk memperbaiki Islam. Ini inti poinnya. Kenapa penulis membahas tentang tauhid dahulu? Karena agar membedakan mana dakwah salaf, mana dakwah yang bukan salaf. Ya, ada orang yang dia itu mengedepankan politik, ada yang orang itu dia mengedepankan tentang masalah akhlak, ada orang yang dia mengedepankan masalah ibadah. Semuanya bagus, semuanya mantap. Tapi ketika seseorang tidak ada fondasi di dalam tauhid, maka apa? Semua apa namanya tuh yang diawali dengan politik dan lain-lainnya itu seperti apa? Seperti bangunan kosong. Tidak ada artinya. Ya. Orang ada yang mengedepankan politik sekarang, ya. Maka kita lihat dia ingin menaiki kekuasaan, ya, dengan ingin merubah apa? Merubah sistem dari atas. Ya, tidak mungkin. Dan tidak bisa apa? Tidak bisa semudah itu untuk merubah sistem yang ada. Ya. Maka apa namanya tuh ketika merubah sistem, ya, pasti ada yang namanya rakyat. Ya, sebagaimana kita ketahui di Indonesia seperti ini, ya. Rakyatnya sangat majemuk. Rakyatnya sangat bermacam ragam. Belum lagi kesyirikan yang terjadi. Bagaimana bisa menegakkan syariat Islam, tapi masyarakatnya masih hancur. Tidak jelas kemana arahnya. Ya, maka orang yang mengedepankan sistem politik lebih dahulu, maka itu adalah dakwah yang batil dan menyelisihi seluruh dakwah para rasul. Seluruh rasul mereka lebih mengedepankan tauhid lebih dahulu. Ya, nggak ada yang mulai dari kekuasaan, nggak ada di situ. Ya, seperti itu. Maka kita lihat di sini, qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun. Ya, maka apakah dia itu apa? Yang mana yang lebih baik? Yang dia itu membangun bangunannya itu di atas takwa. Ya, yang mana ketakwaan ini dari Allah dan juga keridhaannya, itu lebih baik. Aman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Ya, apakah mereka yang lebih baik yang dia itu membangun pondasinya di tepi jurang? Ya. Maka apa? Jurang tersebut membuat apa? Dia tergelincir ke dalam apa? Neraka. Nah, itu ibarat ya orang yang mendirikan dakwah bukan di atas yang sesuai dengan para nabi, yaitu apa? Di atas tauhid, ya. Alat taqwa minallahi wa ridwanin, di atas tauhid, ya, seperti itu. Maka ini dikatakan oleh penulis wadzalika anna hadhil ayat, ya, bahwasanya ayat ini diturunkan bagi orang-orang munafik yang mereka itu mendirikan masjid, ya, karena di zaman Nabi SAW terjadi ya orang munafik mereka mendirikan masjid untuk sholat di dalamnya, ya, seperti itu. Akan tetapi tatkala mereka itu mendatangkan amalan yang agung ini, maksudnya membangun masjid ini, ya, amalan agung, lagi ada keutamaannya, akan tetapi apa? Hati mereka kosong dari keikhlasan. Lam yanfa'uhum syai'an lam yanfa'uhum dzalika syai'an. Maka tidak bermanfaat bagi mereka sekalipun, sedikit pun. Ya. Maka seperti itu ibarat orang yang mendirikan sebuah
dasar pokok dakwah tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, maka apa? Seperti membangun sebuah bangunan di sisi jurang. Seperti itu. Ya, ini bisa dijadikan kias. Ya, seperti itu. Maka dikatakan, ya, summa qala rahimahullah, maka berkata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya apa namanya tuh, pondasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di dua perkara. Ya, ini di sini ada nih, ya. Wa hadzal asas amron, ya. Jadi kalau mau bangun pondasi ini ada dua perkara. Ya, pondasi untuk kita itu ikhlas, ya, atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua perkara. Sihatul ma'rifati billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu dia betul-betul mengetahui Allah dan perintahnya, dan betul-betul mengetahui Allah dan perintahnya, dan begitu pula asma dan sifatnya. Ya, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwah, yaitu betul-betul apa? Dia itu taat, ya, mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa rasulnya, ya, bukan dengan selainnya, seperti itu, ya. Fa hadza awsaqul asasi ussisal abdu alihi bunyanah, dan ini adalah pondasi yang paling kuat bagi seorang hamba, ya, seperti itu. Wa bihasbihi, dan dengan begitu pula ya atalil bina masya'a, maka akan tinggi sebuah bangunan. Fa ahkamul asas wa hifdzul quwwah wa dum 'alal himyah, ya. Sana-sananya itu hanya penjelasan saja, ya. Jadi begitu para ummahat tentang masalah kita itu harus mendirikan segala sesuatu hal di atas tauhidullah, di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini ada sedikit faidah ya di dalam bab ini. Ini kebetulan bab ini kami mudarosahkan, kami pelajari ketika kemarin di daurah alumni Minhajus Sunnah oleh Ustadz Mahfud Umri hafizahullah taala, ya. Bahwasanya sekarang ada fenomena di dakwah salaf. Itu apa? Orang bosen untuk mendengarkan pengajian tauhid. Orang lebih senang berkaitan tentang kekeluargaan, berkaitan tentang apa ekonomi dan lain-lainnya. Ah, Ustadz, bosen bahas tauhid mulu, ya. Justru bagaimana kita bisa membangun sesuatu hal tapi tauhid kita rusak? Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita tapi tauhidnya rusak? Bagaimana kita bisa membangun ekonomi tapi tauhidnya rusak? Maka anggapan seperti itu adalah anggapan yang batil. Para ummahat sekalian, jangan pernah antuna itu bosan terhadap kajian tauhid, ya. Bahkan para asatidzah, ya. Bahkan kami para penuntut ilmu, ya, sekelas ana pribadi sebagai penuntut ilmu yang kecil, ya, yang tidak ada ilmunya sama sekali diri ana pribadi, ana masih butuh untuk mempelajari tauhid. Yang mana kita berharap semuanya agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid karena kita terbiasa untuk mengkaji tauhid. Ya, makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, ya, beliau menutup dari sahihnya, dari apa kitab sahihnya itu ditutup dengan kitab tauhid. Ya, di bab yang paling terakhir dari Sahih Bukhari itu bab tauhid. Kenapa? Ini sebagai isyarat menurut para ulama agar seorang hamba menutup dirinya ketika nanti mati dalam keadaan bertauhid. Seperti itu. Ya, kita berapa banyak orang, wahai ummahat, yang dia itu pernah mendakwakan diri sebagai dia itu apa, menganggap dirinya salaf. Tapi ternyata ketika kita berjalan dengan dia, bertambah hari, bertambah bulan, ternyata dia malah menyimpang dari dakwah salaf. Itu banyak sekali. Karena apa? Dia mungkin saja apa? Ya banyak ya, banyak hal. Ya salah satunya apa? Mungkin malas untuk apa mengaji tauhid. Ya, seperti itu.
Dan ada beberapa hal lagi sebetulnya kalau kita bahas tentang masalah ini, apa sebab orang tuh menyimpang dari dakwah salaf. Bisa jadi karena sombong, ya, karena dia sudah merasa lebih daripada gurunya, ya. Maka dia apa? Merasa di dakwah salaf ini bosan. Akhirnya apa? Pergi dia. Dan ini tentang masalah penyimpangan dari dakwah salaf tidak saja menimpa kepada apa namanya tuh kepada orang biasa saja. Bahkan sekelas ustadz saja bisa menyimpang. Sekelas ustadz saja bisa menyimpang. Hati-hati. Di Indonesia sudah terjadi seperti itu. Maka apa? Kuatkan tauhid Anda. Kuatkan tauhid antuna semua. Ya, terutama bagi orang tua kami yang hadir di sini. Seperti itu. Ya, yang mana apalagi sudah sepuh, ya. Yang mana mungkin dari sisi apa namanya tuh bagian umurnya mungkin Allah Subhanahu wa taala ya Allah yang tahu. Ya, yang semoga apa? Seluruh kita yang hadir di majlis ini diwafatkan di atas tauhid seperti itu. Ya, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Kalau ngaji kitab tauhid, nah ini salah satu cerita dari Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu ratusan kali apa? Mengulang-ulang kitab tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Itu Syekh bin Baz, ulama dunia, ulama dunia yang luar biasa, tapi apa? Tetap beliau apa membaca kitab tauhid beratus-ratus kali. Ya walaupun kita sudah khatam dari kitab tauhid, apa? Jangan pernah bosan untuk apa? Ngaji lagi. Kadang-kadang kita lupa, apalagi yang sudah sepuh mungkin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan juga kekuatan kepada para orang tua kami semuanya. Seperti itu. Ya, kita lihat di sini. Ya, anak bahas ya, jadi tidak panjang lebar, kita bahas yang penting-penting saja. Ya. Wal ikhlas wa tauhid syajaratun fil qalbi. Dan ikhlas dan begitu pula tauhid merupakan pohon di dalam hati. Wa furu'uha al-a'mal. Dan dari pohon itu yang ada di dalam hati, maka bercabang menjadi amal. Ya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkiaskan bagaimana hati itu menjadi raja untuk jasad, menjadi raja atau sebagai penggerak badan kita, maka tanamlah apa tauhid di dalam hati kita dan juga apa akan bercabang menjadi amal. Wasamruha tibul hayah dan apa buahnya adalah ketenangan hidup fid dunia baik di dunia wa na'imil mukimi fil akhirah dan juga kenikmatan di akhirat. Wa kama anna simaral jannah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Sebagaimana buah surga dia tidak akan terputus dan juga tidak akan berhenti berbuah. Kita pengen dapat surga? Kita pengen dapat surga? Maka semailah tauhid di dalam hati-hati kita. Waqad zakarallahu hataini syajarataini fi surati Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ya. Oh, afwan kelewat paragrafnya. Wasyirku wal kadzibu wariya syajaratun fil qalbi dan syirik dan juga kedustaan begitu pula riya merupakan pohon di dalam hati. Tadi ikhlas sama tauhid. Nah, sekarang apa? Syirik ya, kebohongan dan juga apa? Riya. Ya, dia adalah pohon di dalam hati. Nauzubillah min dzalik. Wa samruha fid dunya al khaufu wal ghammu wa dhiqus sadri. Dan buahnya di dunia ya, dari syirik ini apa? Dari syirik dan bohong dan juga riya. Maka apa? Buah di dunia itu apa? Ketakutan. Kita takut kemana-mana. Karena kita tidak paham dengan tawakal kepada Allah. Kita tidak paham khauf atau rasa takut kepada Allah. Kita akan dihantui ketakutan di dunia. Wal gham dan juga kegelisahan. Wadhiqus sadri dan juga disempitkannya dada. Wa zulmatul qalbi dan kegelapan hati. Ya wa samruha fil akhirah az-zaqum wal azabil mukim. Dan juga buah
dari syirik, ria, dan juga kebohongan ini, selain di dunia sudah dikasih ketakutan, dikasih juga kegundah-gulahan, dan juga rasa sempit hati, maka buahnya di akhirat apa? Az-zakum, yaitu buah berduri. Nauzubillahi min dzalik, kita makan buah berduri nanti di akhirat. Wal azabul mukim, dan juga apa? Azab yang terus-menerus, abadi. Wa qad dzakarallahu hataini syajaratin fi surati Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua pohon ini, ya, pohon syirik dan pohon ikhlas di dalam surat Ibrahim yang sering disetel di roja. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Apakah engkau tidak melihat, ya, tidak memperhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat thayyibah, yaitu perkataan yang baik, maksudnya tauhid. Seperti apa? Pohon yang baik juga, yang mana dia itu menancap, ya, pondasinya kuat, wa far'uha fis sama, dan juga bercabang ke langit. Itu ibarat tauhid. Tu'ti kullaha kullahinin bi'idzni rabbiha, dan mendatangkan apa? Buah, ya, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, ya. Dan Allah memberikan permisalan agar manusia mereka berpikir. Kita berpikir dari mulai buah berkecambah bagaimana, dan itu permisalan tauhid. Wa masalu kalimatin khabisah, dan permisalan perkataan yang jelek, yaitu syirik. Kasyajaratin khabisah, seperti apa? Pohon yang jelek, ya, ujtusat min fawqil ard, yang dia itu tumbuh di atas apa namanya tuh, lahamin qarar, gak ada yang namanya itu apa, stabil, ya, stabil. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah, mohon maaf, ini ada speakernya yang nyala. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan bagi orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, itu tauhid, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, itu permisalan tauhid. Maka juga aneh, ya, sekarang ini timbul yang namanya dakwah politik, dimulai dari politik. Bagaimana, ya, kita lihat mereka, ya, orang-orang yang mereka itu fokus di dalam dakwah politik. Bagaimana mereka menyuarakan politik tapi tidak didasari tauhid. Bagaimana mereka bisa menyatukan sebuah bangsa, akan tetapi bangsanya masih berbuat syirik, masih menyembah pohon, masih menyembah kubur, masih menyembah para wali-wali, yang mana wali-wali tersebut tidak benar adanya, seperti itu. Ya, mereka mengedepankan bab siasah atau bab politik daripada bab toharah. Bahkan di antara mereka pun banyak yang tidak paham tentang bab toharah, yaitu bab bersuci. Ya, kita renungi bagaimana para ulama, ya, meletakkan bab toharah itu di depan, ya, dan bab siasah atau bab jihad atau bab politik dan juga bab jihad itu di belakang. Kenapa? Apa sebabnya para ulama menyimpan bab toharoh itu di depan, jihad di belakang? Kenapa? Karena sebabnya adalah, ya, karena bagaimana seseorang berjihad tapi hatinya belum bersih. Karena termasuk penyucian diri, yaitu apa? Bertauhid, ya. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Maka kita semai di dalam hati kita tauhid dahulu, ya. Karena toharoh, maaf ya, kembali lagi ke toharoh tadi. Toharoh itu ada dua, para umahat, ya. Menyucikan diri itu ada dua, ada toharoh hisiyah dan ma'nawiyah. Ada yang toharoh itu maksudnya itu ada dua, toharoh baik secara lahir atau batin. Ya, secara lahir atau secara terlihatnya yaitu taharoh kita dengan wudhu, mandi, ya. Tuh lihat mereka yang berteriak-teriak politik, belum tentu mereka
apa namanya tuh berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat juga belum tentu sesuai dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Sekarang mau apa? Menyuarakan dengan politik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Lalu juga apa? Apa namanya tuh? Adapun tauhid secara batin atau tauhid di dalam hati, apa tauhid apa? Toharoh atau menyucikan diri secara hati, yaitu maksudnya apa? Tazkiyatun nufus, yaitu apa? Menyucikan diri dengan cara apa? Dengan cara bertauhid, memperbaiki akhlak dan lain-lainnya. Ya karena amalan itu ada dua, ada amalan yang secara zahir atau secara batin, seperti itu. Ya, maka kita lihat di sini, wahadhihi faidatun jalilatun. Ya, sebentar. Walam makana tauhid bimasabatil asasil bunyan wajazuru minasyajarah kana awalu amrin yusadifun nas indaftitahihim di mushafi min bidayatihi wa dzalika huwa qaulu subhanah. Dan sebagaimana tauhid itu seperti pohon atau seperti apa? Seperti pondasi dari bangunan dan juga sebagai akar dari pohon. Maka yang pertama kali ya sebuah perkara yang mana manusia apa namanya berhadapan dengannya ketika pertama kali buka mushaf, ya ingat ketika pertama kali buka mushaf apa perintah yang pertama wadzalika huwa qaulu subhanahu, yaitu apa firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kan kalau di dalam apa namanya itu Quran tuh kita kan dibuka dengan Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah juga isinya tauhid semua. Ya Al-Fatihah. Setelah itu apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah membahas tentang sifat-sifat orang mukmin. Setelah itu orang kafir. Setelah orang kafir, orang munafik. Setelah orang munafik lalu apa dibahas? Baru nih ini perintah yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ya. Ini diseru buat siapa? Seluruh manusia. Bukan hanya kepada orang mukmin saja, tapi ke orang kafir juga. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Yang mana apa Tuhan kalian yang apa? Menciptakan kalian, ya. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian apa? Bertakwa. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an, perintah ya yang bentuknya ayat perintah itu apa? Di surat Al-Baqarah ayat 21 yaitu perintah tauhid. Ya. Summa ba'da hadza mubasharatin nahyi amma yudadu tauhid ala wa huwa syirk. Setelah apa langsung ya melarang Allah Subhanahu wa taala ya. Oh maaf. Summa ba'da hadza mubasyarah. Ya setelah itu apa? Langsung ya setelah memerintahkan tauhid lalu apa? Melarang dari apa? Dari kebalikannya tauhid, yaitu ala wa huwa syirk, yaitu apa? Kesyirikan. Wa dzalika qaulu subhanahu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di ayat setelahnya, setelah ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum ya. Terus ke sana kan alladzi ja'ala lakumul arda firasya ya, yang dijadikan bagi kalian itu apa? Bumi itu sebagai apa? Hamparan. Ya. Di situ ayatnya panjang. Nah, lalu itu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah jadikan tandingan dan engkau sedangkan dalam keadaan mengetahui. Ya, maksudnya mengetahui sini apa? Harusnya kita bertauhid, malah apa? Berbuat syirik. Jadi langsung ada perintah, ada larangan. Dan ingat para ummahat, ya, bahwasanya Al-Qur'an, ya, semua di dalam Al-Qur'an isinya adalah perintah dan larangan. Isinya adalah perintah dan larangan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Qawaidul Hisan. Ya, bahwasanya perintah dan larangan itu isinya di dalam Quran semuanya perintah, ya, perintah dan larangan. Selain perintah dan larangan, isi Al-Quran itu adalah tauhid, yang mana kita seringkali melihat, ya, di dalam apa namanya itu, di dalam sebentar,
Ini keluar lagi nih. Setiap kali mati langsung keluar. Maaf ya. Sebentar. Nah, sini. Ini mati lagi nih. Sebentar, Maaf. Ya, mohon maaf keterbatasan ya. Ya begini ya, para dai juga harus tahu apa namanya teknologi. Kalau enggak kelewatan ya, nggak tahu gimana teknologi. Apalagi sekarang ada AI, mengerikan sekali. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Wa hadhihi faidatun jalilatun, dan ini adalah faedah yang sangat mulia. Ya. Di anna Allah lam ya'muruna bi ibadati fahasab, bal wa nahana aidan amma yanqudu dzalik ala wa huwa ibadatu ghairi. Ya. Faqali bin nadhar fi kitab rabbik tajidu hukman muttaridan. Ya, faminhu qauluhu ta'ala, ya qauluhu azza wa jalla wa ilahukum ilahu wahid la ilaha. Sebentar. Oh, ini nggak begitu ini. Sekedar kita cari lagi faidah yang lebih inti ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini bagus sekali ya. Nah, lihat di sini para umahat ya, di kitab ini. Mohon maaf ya para umahat, ini apa nih Ustaz dikasihnya kitab gundul? Nggak apa-apa. Ini pembiasaan ya. Karena ini apa? Biar tahu bagaimana para penuntut ilmu itu bergelut ya dengan kitab-kitab. Dan salah satu juga ciri ya, ciri yang dia itu menurut yang Ana sebagai apa yang bergelut di dalam dakwah ya, si ciri-ciri ustadz ya, yang dia benar-benar ustadz tuh dia ngaji kitab ya, ngaji kitab, bukan yang ya, bukan artinya kita meremehkan ya, ada yang mungkin judulnya tematis atau bagaimana, walau alam itu mungkin dari ustadznya sendiri, tapi yang lebih bagus apa, kita mengkaji kitab seperti itu ya, dan itu lebih afdol ya, lebih afdol. Sebentar. Wa awwalu wasiyati qaddamaha Luqman li ibnihi an qala ya. Dan pertama kali wasiat yang dikedepankan, yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ingat ya. Ini menjadi sebagai apa? Sebagai tanbih atau peringatan kita sebagai orang tua, itu memberikan wasiat yang paling terbaik. Maka Luqman mengasih wasiat apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan apa? Berbuat syirik kepada Allah. Ya, dengan Allah. Sesungguhnya apa? Syirik itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Ya. Ada juga wahtimamatun nas tatafawut. Adapun apa namanya fokusnya manusia nih dalam sesuatu hal, dalam mendidik nih, itu beda-beda fokusnya. Wa nama ya, wa nama tu'allimu minhum inda asri jatiruh fi wasiyatil mayyit lil hayy. Ya. Maaf, ke bawahnya lagi. Faminhum man yusi zaujatahu bimalih. Ada yang dari sebagian mereka mewasiatkan istrinya dengan hartanya. Ya bagus sih. Biar apa, tidak meminta-minta. Bagus. Ya. Wa minhum man yusi habibahu biwazifatihi apa? Habibahu biwazifatihi wa sultani. Ada juga yang mewasiatkan kepada kekasihnya atau apa temannya, yaitu apa dengan pekerjaannya dan juga kekuasaannya. Wa minhum man yusi waladahu bi ikhwani. Ya. Dan juga ada yang mewasiatkan anaknya dengan apa? Dengan perkara saudara-saudaranya. Ini bagus semuanya. Cuma ada yang paling inti. Wa afdaluhum man yusil 'abda bi rabbih. Ya, dan yang paling utama, siapa saja yang dia itu mewasiatkan seorang hamba dengan apa? Dengan Tuhannya itu apa? Dengan tauhid seperti itu. Ya.
Bahkan sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam, padahal beliau ini adalah seorang yang ma'sum, tapi beliau masih takut terjadi syirik terhadap keturunannya. Apakah kita merasa aman dengan kesyirikan ini terhadap keturunan kita? Nabi Ibrahim tetap memberikan wasiat yang paling terbaik. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Maka Ibrahim memberikan apa? Wasiat ya kepada anaknya dan juga dan Yakub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Wahai kaumku, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, sungguhnya Allah telah memilih kalian sebuah agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di ayat yang lain, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhkan saya dan juga keturunanku dari apa? Peribadahan berhala seperti itu, ya. Dan ini salah satu poin penting, ya. Banyak kita mungkin yang merasa saya mah udah salaf, saya mah udah merasa ngaji tauhid atau bagaimana. Ini jangan pernah merasa aman. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitabnya Kitabut Tauhid itu ada bab khusus di bab keempat kalau tidak salah. Al-khaufu minasyirki itu apa? Rasa takut terhadap kesyirikan. Biar apa? Kita takut terhadap syirik. Bisa jadi esok hari atau yang akan datang, ya kita malah apa? Dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Karena para ummahat sekalian, ya, dari ada cerita yang sangat mengerikan. Ya, dahulu ada seorang alim, ya, yang mana dia itu membantah semua. Mohon maaf, dari tadi ini kedengeran nggak? Halo? Alhamdulillah terdengar, Ustaz. Ya, mohon ya. Karena tadi mati lagi, jadi dia ke switch mati, udah gitu jadi rubah lagi ke awal ya. Nah, ada suatu kisah yang namanya tuh siapa? Al-Qasim ya, Al-Qasim. Yang mana dia ini membantah banyak orang-orang ateis. Bahkan bin Baz saat itu ya, Syekh bin Baz sampai merekomendasikan kitabnya karena dia membuat suatu kitab yang bisa memberikan kalau orang ateis baca nih, mungkin ini masyhur ya, tapi Anda nggak masalah ya, ceritanya masyhur, cuma Anda ingin mengulang saja, mengingatkan kembali. Ya, kalau dia ini menulis kitab nih ya, maka kitabnya itu kalau dibaca sama orang ateis langsung beriman. Begitu. Bahkan dianggapnya oleh para ulama ya, saat itu maksudnya ya sekitar 30 tahun yang lalu ya, Al-Qasim ini dianggapnya sebagai Syekhul Islam atau dianggapnya Ibnu Taimiyah zaman sekarang. Karena dia bisa membantah semua pemikiran-pemikiran sesat. Seperti itu. Tapi ya, ternyata dia kemakan syubhat. Itu sekelas ulama. Ya. Yang mana dia asalnya suka membantah para orang kafir, tapi malah berbalik mati dalam keadaan ateis. Nauzubillah min dzalik. Ya, mati dalam keadaan ateis. Ya, mengerikan sekali. Ya, mati dalam keadaan ateis. Lalu ya, dalam keadaan seperti itu dia sempat sakit. Lalu datang para ulama Saudi saat itu ya ke Mesir karena dia berdiam diri di Mesir. Asalnya jenggotan, tapi ketika dia sudah kenal dengan ateis, maka dia potong jenggotnya. Nauzubillah min dzalik. Lalu dia para masyayikh di situ atau para syekh berkata, "Wahai Qasim, ya kembalilah engkau kepada agamamu." Ya. Tidak, saya tidak bisa. Ya. Saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa tidak bisa untuk kembali kepada agamaku yang lama. Karena apa yang aku pelajari yang lalu itu malah aku termakan syubhatnya. Maksudnya ketika dia belajar tentang masalah ateis ini, dia malah kemakan syubhat. Dan juga ternyata setelah ditelisik-telisik, ya, dia membantah orang-orang ateis tapi niatnya salah, yaitu sombong. Ya, sombong. Ya, gara-gara sombong itu Allah gelincirkan dia ke dalam kekafiran.
Nauzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari ketergelinciran hati. Ya, dari ketergelinciran kita dari tauhid menuju syirik, dari sunnah menuju bid'ah. Ya, begitu. Dan juga para ummahat, ya. Karena ini sepertinya waktunya masih lama atau bagaimana? Host, maaf. Tafadhol untuk dilanjutkan terlebih dahulu, Ustaz. Ya, siap. Apa namanya? Ada dari orang-orang yang mereka itu sebentar, anak tadi lupa mau bahas apa tadi. Nah itu ya intinya dari apa? Kita harus fokus ya belajar tauhid ini ya. Terus ya kita istiqomah di dalamnya. Ya. Maka kita lihat di sini. Astagfirullah. Kita lihat sini, maaf. Oh ya, saya belum membagikan ini apa? Layar ya. Share ya. Mungkin Kita lihat di Ana sini. membantu share screen, Ustaz. Ya, boleh. Ini dikeluar terus ya. Insya Allah sudah terlihat. Coba. Ya. Ini memang halamannya agak beda ya. Karena Ana pakai cetakan Darul Furqan, kalau itu cetakan Darul Imam Ahmad. Jadi beda apa? Beda susunan. Ya, kita lihat di sini. Coba dibuka halaman 16. Ya, halaman 16. Coba halaman 16. Ya. Nah, agak bawahan sedikit. Walihada kana du'at ila tauhid. Nah ini nih. Dan dengan itulah walihada kana du'atu ila tauhidi afdalu du'ati wa afdala du'ati wa asyrafih. Dan apa? Dan dengan itulah penyeru kepada tauhid itu adalah apa? Sebaik-baik penyeru dan juga apa yang paling mulia. Ya. Seperti itu. Li'anna da'wata tauhid li'anna da'wata ila tauhid karena dakwah terhadap tauhid hiya da'wah ila a'la darajatil iman. Karena dakwah tauhid itu ya termasuk dari apa? Termasuk dari derajat yang paling tinggi di dalam keimanan. Ya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alim imanu bid'un wa sab'un." Bahwasanya iman itu bercabang, ya, ada sekitar 70. Wa bid'un wasituna syu'batan au bid'un wasituna syu'batan atau apa? 60 atau lebih dari cabang. Fa afdaluha la ilaha illallah. Yang paling afdal itu la ilaha illallah. Nah ini buktinya. Bahwasanya apa? Yang paling afdal dari cabang keimanan adalah tauhid la ilaha illallah wa adnaha ila imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan halangan dari jalan. Wal haya syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu merupakan dari cabang keimanan. Maka tauhid yang paling utama. Ya, tauhid yang paling utama seperti itu. Ya. Sebentar. Ini Ana punya 2 buku sebetulnya. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk kecocokan halamannya. Ya begitu ya. Beda cetakan. Ya. Sebentar. Ana walaupun lihat di layar, Ana nggak enak. Ana lebih suka ada bukunya di depan Ana. Gitu. Sebentar. Nah, agak ke bawah sedikit. Di akhir. Maaf. Wali anna islaha tauhid minadin bimasabati islahil qalb minal jasad. Karena memperbaiki tauhid dari agama, ya dia itu apa? Seperti halnya ya memperbaiki hati dari jasad. Ya, kan tadi sudah dijelaskan ya. Bahwasanya kalau tauhid udah ada dalam hati, maka apa menjadi apa cabangnya? Jadi amal, ya. Fa fil hadis Nu'man bin Bashir dari hadis Nu'man bin Bashir
radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ya ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah." Ya, bahwasanya dalam jasad itu terdapat apa? Segumpal darah atau segumpal daging ya, maaf, mudghah. Idza salahat salahal jasada kulluh. Kalau beres tuh hati, maka akan apa? Beres semuanya. Ya, beres semuanya apa? Jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasada kulluh. Ya, maka kalau rusak, maka rusak semuanya. Ala wahyal qalb. Maka apa? Ketahuilah bahwasanya apa? Segumpal daging itu adalah hati. Ya, hati. Ya, ada yang mengatakan hati di sini apa? Hati-hati ya. Hati ketuker. Ya, kalau hati di dalam bahasa Indonesia yaitu hati yang bagian limpa ya. Tapi kalau misalkan hati yang dimaksud dalam bahasa Arab yaitu jantung. Ya, jantungnya. Ya, hati di dalam al-qalbu di sini apa? Jantung maksudnya. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini di kitab ya. Nah, coba di halaman sebentar ya. Nah, coba di halaman 17, maaf. Di scroll paling atas. Halaman 17. Nah, iya. Wa ala hada dan dengan inilah fa inna jami'id da'awatil qa'imah ala da'wal islah. Ya, dan semua dakwah-dakwah, dakwah-dakwah yang mana dia itu berdiri di atas apa? Menyatakan dirinya untuk apa? Islah atau memperbaiki umat. Wallati la turakkizu ala tauhid dan apa? Dakwah-dakwah yang mereka itu tidak fokus terhadap tauhid. Wala tantaliqu min dan juga tidak apa? Pergi dari apa? Dari tauhid tersebut. Maksudnya apa? Tantaliqu ya. Tantaliqu tuh apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Tantaliqu. Ya, wala tantaliqu minhu. Ya, dan juga tidak pergi dari apa maksudnya itu intinya berdiri di atas tauhid. Ana ini menerjemahkan cuma di dalam bahasa Indonesianya yang cocok apa ya? Yusibuha minal inhiraf bihasabi bu'diha min hadzal aslil azim. Maka akan terjadi, akan ditimpa baginya apa? Inhiraf, yaitu penyimpangan. Bakal menyimpang. Kalau orang yang tidak didasari tauhid, maka akan menyimpang biasa bibu'diha min hadzal aslil azim. Ya, sesuai dengan jauhnya dia dari pondasi yang besar ini yaitu tauhid. Ya, kalladzina afnau a'marahum fi islahil muamalatil khalq. Sebagaimana orang-orang yang mereka itu menghabiskan umurnya di dalam apa? Memperbaiki akhlak. Ya, memperbaiki apa? Muamalah. Fima bainahum, yaitu memperbaiki akhlak di antara manusia. Ya. Wa mu'alatul li khaliq ay mu'taqaduhum fihi mujanibun li hadis salafis salih. Ya, adapun pergaulan mereka terhadap Khalik, jadi mereka memperbaiki antara manusia. Tapi pergaulan kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Berbeda, bertolak belakang dengan jalan para salaf. Sama antara apa? Antara makhluk ya ngebahas akhlak begini begitu ya. Tapi apa masih berbuat syirik? Ya, maka ini sama dengan tidak berakhlak. Karena berakhlaknya seorang makhluk itu dengan apa? Berakhlak kepada Allah dan juga kepada manusia. Hablum minallah sama hablum minannasnya benar. Gitu ya. Orang sering nyebut ya, hablum minallah sama hablum minannasnya. Ya hablum minannasnya dibenerin. Hablum minallahnya nggak benar. Masih nyembah kubur dan lain-lainnya. Dan juga tentang masalah syirik ini para umahat, Ana ingin membekali sedikit tentang apa kenyataan dakwah sekarang, yaitu jangan pernah tertipu dengan gelar. Jangan pernah tertipu dengan S1, S2, S3, dan lain-lainnya. Karena berapa banyak orang yang bergelar seperti itu, tapi dia masih berbuat syirik. Ya, tidak melihat dia itu profesor atau bagaimana. Bahkan ada profesor tapi dia membahas tentang liberal. Ya, jangan tertipu dengan gelar. Ya, karena
agama ini bukan dibangun di atas gelar. Memang gelar itu sebagai keabsahan keilmuan seseorang. Tapi kadang-kadang antara gelar sama isi ilmunya beda, gitu. Ya, maka harus yang dilihat tuh apa? Perkataannya, apakah sesuai dengan manhaj salaf atau tidak. Walaupun apa namanya tuh gelar berderet, tapi apa akidahnya rusak, maka tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas gelar saja. Seperti itu, ya. Maka kita lihat lagi di sini, ya. Ini banyak ya. Terutama sekarang banyak apa kalau kita sebut itu harokiyun, ya, orang-orang gerakan, ya, yang mereka itu ingin memperbaiki umat tapi lewat politik. Ya gak akan pernah sukses lama-lamanya. Ya. Mohon maaf, mungkin ada sebuah golongan, ya. Mungkin Umahat tahu ya. Salah satunya yang sekarang sama Saudi Arabia itu di-banned ya. Itu Ikhwanul Muslimin, ya, Ikhwanul Muslimin. Yang mana mereka itu mendakwahkan tentang masalah politik terus. Ya. Mereka ingin memperbaiki masyarakat, bagus niatnya, tapi caranya salah. Sebetulnya semua golongan tuh bagus secara apa namanya itu secara niatnya bagus untuk apa memperbaiki umat. Cuma caranya yang salah. Caranya yang salah. Bukan artinya anak membenarkan semua golongan ya, bukan. Tapi apa? Caranya yang salah. Ya udah mah memang ya entah ya niat dibalik itu apa, tapi pada asalnya niat mereka itu apa? Untuk memperbaiki umat Islam. Tapi caranya salah. Ya. Apa? Sebagaimana Ikhwanul Muslimin juga yang ini yang harus diketahui ya, Ikhwanul Muslimin siapa Ustaz? Ya, Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna ya di Mesir. Ya. Yang mereka ini ya ininya dakwah politik. Kalau sekarang di Indonesia bermetamorfosis menjadi apa? Menjadi PKS ya kalau di kita. Ya dia dakwah politik terus ya. Dakwah politik ya. Nah, mereka pernah ingin menggulingkan apa? Pemerintahan ya di Mesir. Mungkin kalau yang pernah ingat di Mesir pernah terjadi revolusi ya. Yaitu penggulingan Presiden Husni Mubarak ya saat itu. Ya sekitar tahun 2007-2008 kalau tidak salah. Ya, Ana juga masih ingat tuh, walaupun Ana masih kecil ya. Karena Ana kelahiran 99 ya. Tapi Ana masih ingat peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya, mereka ingin apa menggulingkan negara tersebut. Tapi apa? Ya, berdiri apa? Maksudnya tuh dari golongan mereka jadi presiden yaitu Mursi. Tapi nggak begitu berapa lama digulingkan lagi. Sampai sekarang apa presidennya Al-Sisi. Gitu. Ya. Sampai sekarang presidennya apa? Al-Sisi. Ya, presidennya Al-Sisi. Maksudnya apa? Anda memberikan poin seperti ini, ya. Orang kalau misalkan dia memperbaiki dari atas itu tidak mungkin, pasti ada yang menggulingkan. Seperti itu. Ustadz, kalau memperbaiki umat kita harus dari apa namanya tuh dari bawah tanah terus, maksudnya dari masyarakat terus, kita sampai kapan menangnya? Gitu. Ya kita nggak nyari menang, ya. Karena inti dakwah salaf itu apa? Menyelamatkan apa yang ada, ya. Daripada rusak semuanya. Ya, kita perbaiki masyarakat terlebih dahulu. Adapun tentang masalah kekuasaan itu hanyalah buah, ya, buah dari dakwah saja, bonus saja. Bukan jadi tujuan kita. Yang penting gimana kita bisa menggiring manusia untuk selamat dunia akhirat. Itu aja. Ya, dakwah satu seperti itu. Ya, menggiring manusia bagaimana selamat dunia akhirat dengan tauhid, ya, tentang masalah kekuasaan, itu kekuasaan dunia. Seperti itu. Ya. Lalu kita lihat lagi di sini, ya. Ini waktunya sudah habis belum? Kurang lebih 15 menit lagi Ustaz. Tafadholi. 15 menit lagi, Masya Allah. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini apa pembahasannya ya, yang kalau yang penting Anda akan bahas, kalau tidak Anda tidak akan bahas ya. Kita lihat di sini. Nah, kita di halaman 17 juga di yang paling bawah, mohon maaf bagi moderator. Ya, walihada kan Nabi SAW dan dengan itu pula Nabi SAW yuakid ya ala doa
yaitu apa? Menguatkan atau menekankan kepada dai, ya, atau kepada orang, al-ihtimam bihadzal amr, yaitu apa? Terus bersungguh-sungguh dalam apa? Perkara ini, yaitu perkara apa? Tauhid, wal bad'u bihi, dan memulainya dengan tauhid. Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW bersabda, ya li Muadz bin Jabal, hina ba'suhu ilal Yaman, ya. Tatkala apa? Rasulullah mengutus ke Yaman, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, qauman ahlal kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi sebuah kaum dari kaum ahlul kitab. Ya, ketika di negeri Yaman, ya, itu apa? Di negara apa? Di Najran, ya, atau Yaman, itu apa? Ada banyak ahlul kitab. Fa idza ji'tum, ya, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah, ya. Apabila engkau datang dan mendatangi mereka, maka serulah bagi mereka untuk apa? Ila ayyashhadu alla ilaha, agar bersaksi kepada apa? Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah pesuruh Allah atau apa? Rasulullah, seperti itu. Nah, ini yang pertama kali, ya, yang diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini, ya, kita lihat beberapa bukti, ya, bahwasanya para apa namanya, para nabi itu berdakwah tauhid. Coba di halaman 18, mohon maaf, di pertengahan halaman 18, ya. Nah, ini di ayat-ayatnya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Dan telah kami utus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata, "Wahai kaumku, bersembahlah Allah yang mana tidak ada sesembahan baginya." Ya. Selainnya. Dan juga di bawahnya di surat Al-A'raf. Ini semua para nabi. Ini baru Nabi Nuh. Nah, sekarang Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada 'Ad, ya, saudaranya Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Wa ila Samud akhahum Shalihah, dan kepada apa? Nabi Saleh, ya. Kepada Samud, yaitu saudaranya Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum, sama semuanya. Wa ila Madyan akhahum Syuaib, dan kepada Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma, semuanya, ya. Semuanya mendakwahkan tauhid. Gak ada yang dari awal tuh mulai dari politik atau akhlak, gak ada. Para nabi. Pokoknya inti dari semua yang kita bahas dari awal sampai akhir, bahwasanya apa? Dakwah itu di atas apa? Tauhid semuanya. Kalau ada yang nyimpang, ya, dakwah selain tauhid, maka apa? Dia akan menyimpang, ya, akan menyimpang terus menerus seperti itu, ya. Dan ini, ya, salah satu kekurangan dari dakwah orang yang mengedepankan politik. Lihat saja. Mungkin banyak, ya, dari mungkin wakil-wakil rakyat. Bukan kita artinya membicarakan pemerintah. Cuma ini kenyataannya, ya, kenyataannya. Tapi kita mendoakan kepada pemerintah yang paling terbaik. Ya, walaupun memang dengan sistem yang Allah musta'an, ya, apa, hanya Allah kita mencari pertolongan, ya, atau mencari perlindungan, ya, di pemerintahan yang seperti ini, karena memang ini salah satu apa namanya, bisyarah, bukan bisyarah, siapa? Termasuk dari apa? Bisyarah kan kabar gembira, apa? Termasuk dari kabar Nabi SAW bahwasanya di akhir zaman akan apa? Bangkit pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, lihat di sini, orang yang dia itu mendakwahkan politik terlebih dahulu. Asalnya dia nyalonin tuh, ya, nyalon misalkan. Kerudungnya panjang. Kerudungnya panjang. Lalu setelah itu mulai, ya, karena ada kepentingan politik lain, kerudungnya naik lagi sedikit lagi. Naik. Setelah itu dia, ya, cari lagi nih, ya, apa, kekuasaan lagi, pengen lebih naik lagi, lebih naik daun lagi. Mulai kerudungnya naik lagi. Setelah itu lepas. Ya. Karena di dalam kekuasaan ini bisa apa? Bisa menjual apa? Agama seseorang. Apalagi di dalam apa? Sistem politik yang sekarang ini yang sangat buruk sekali. Seperti itu. Ya. Maka tidak benar, ya, dakwah dengan dimulai dengan politik. Ustadz, kan sekarang tuh kita kan dalam keadaan dizolimi, Ustadz, ya.
dizolimi, ya. Tapi anak tanya sekarang, ya. Keadaan dizolimi, sholat masih aman? Aman, alhamdulillah. Kajian masih aman? Aman, alhamdulillah. Terus juga azan masih aman? Aman. Itu sudah cukup keamanan bagi kita, ya. Bukan artinya kita menutup mata dengan kerusakan seperti ini, ya. Tapi apa sudah cukup, ya. Lalu setelah itu, ya, kita bahas lagi ke pembahasan yang lain. Mungkin ini ke sini-sininya ya. Tidak begitu harus dalam kita bahas ya. Ana buka lagi di kitab nih. Ya, mungkin dibuka saja ya sesi tanya jawab. Mohon maaf para umahat, mungkin di kajian kali ini ya Ana sebagai perdana ya materi dengan secara online ya. Karena Ana juga biasa offline. Sebetulnya kalau Ana pribadi punya kajian secara offline itu di Ciawi ya, di Ciawi. Ya, di kampung ya. Soalnya kalau di Kota Bogor udah kebanyakan ustadz gitu ya. Kalau Ana mulai di kampung aja deh gitu. Nah, Ana terbiasa untuk menyampaikan secara offline gitu. Nah, ini kalau secara online ini Ana butuh pembiasaan seperti itu. Kalau misalkan para ummahat mungkin merasa, ih Ustadz ini kurang enak atau bagaimana ya. Ya mohon maklum dan juga mungkin bisa jadi masukan. Para ummahat sekalian, Ana tegaskan di sini nggak ada guru. Semuanya kita belajar. Ana belajar juga, Ana thalibul ilm. Ya, ummahat juga thalibul ilm. Ya, semuanya kita sama. Ya, sebagai penuntut ilmu. Ya, nggak ada di sini guru. Jadi ini mungkin lebih ke sharing. Ya, sharing kita punya ilmu lebih, kita sampaikan seperti itu. Ya, kalau Ana pribadi sebut guru, waduh, Ana nggak cocok gitu ya. Masih banyak asatizah kibar yang lebih ilmunya mapan seperti itu. Ya beda sama anak. Kalau anak ya baru juga lulus pesantren ya, baru 3 tahun anak mulai berdakwah ya 3 tahun. Ya tapi kita coba-coba saja ya dengan daring seperti ini. Terutama anak biasa melihat audiens melihat seperti itu ya. Melihat langsung di hadapan mata, jadi enak untuk menyampaikannya. Tapi kalau secara daring seperti ini kayak ngomong sendiri, mohon maaf ya. Anak belum terbiasa. Silakan ada pertanyaan dari para ummahat berkaitan hal-hal seperti ini. Atau mungkin masalah masyarakat ya. Mohon maaf kalau bisa pertanyaannya sesuai dengan materi. Tafadhol. Silahkan ada pertanyaan dari pembahasan yang sudah saya bahas berkaitan tentang Sittud Duror min usuli ahlil asar. Ya, Anda tidak bahas semuanya karena memang ini kitabnya Anda juga agak kesulitan untuk memahami ada beberapa kosakata ya. Gitu, kosakata juga agak ini memang ini Syekh Ar-Ramadhani ini ya Abdul Malik Al-Ramadhani ini beliau fasih. Anak nilai bahasanya rada fasih gitu. Ada beliau membawa perkataan Ibnul Qayyim yang membutuhkan kamus ya seperti itu. Ya itulah kekurangan anak. Silakan ada pertanyaan. Tafadhol. Tip kepada ummahat wa akhwat sekalian, kita menyambung ke agenda selanjutnya, yakni tanya jawab. Kepada ummahat wa akhwat sekalian yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand untuk kemudian nanti dipilih oleh co-host kita. Adapun ummahat wa akhwat sekalian yang ingin bertanya melalui fitur chat, di Zoom bisa menuliskan pertanyaannya untuk nanti dibacakan oleh co-host. Sesi tanya jawab ini Ana serahkan kepada co-host untuk mendampingi Al-Ustadz Buana Adi Safrudin. Baik, para ummahat, jika ingin bertanya boleh silakan langsung bertanya pada Ustadz.
menggunakan fitur raise hand-nya atau kolom chat boleh. Tafadhalna. Silahkan Pak Romahat. Ya biasa seperti itu. Kalau Ana untuk membahas apa namanya? Sebentar. Untuk membahas tauhid kadang gitu. Jadi bingung mau nanya apa ya pada jamaah. Akhirnya nanya yang lain gitu. Ya kalau misalkan masih berhubungan silahkan. Tapi kalau misalkan udah mentok nih, nggak ada yang nanya yang berhubungan dengan materi ini nggak apa-apa. Mungkin bebas seperti itu. Ya seperti itu biasa. Ya. Atau mungkin ada kenyataan masyarakat seperti apa. Ustadz bagaimana sikap kita kalau menghadapi ini menghadapi itu. Ya. Ada juga yang dakwahnya demo mulu kerjaannya. Ya. Itu hati-hati para umahat ya. Silahkan. Afwan Ustadz, sambil menunggu Ummahat yang lain bertanya, izin Ana bertanya duluan Ustadz. Tafadhol, silahkan. Tafadholi. Ini bagaimana Ustadz kalau kita punya anak yang tinggal jauh dari kita, dari kecil, udah pisah jauh. Kemudian setelah ya kayak kita juga baru belajar tauhid gitu kan ya, baru tahu. Ya. Begitu bertemu dengan anak, anak itu udah tumbuh dari pemahaman yang berbeda. Nah itu untuk mendakwahi anak pertama-pertama yang harus kita dakwahi apa gitu ya Ustadz. Soalnya dia sudah tumbuh dengan lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke barat-barat gitu ya Ustadz ya Afan. Iya, iya. Jadi bingung saat ketemu ingin mendakwahi itu mulai dari mana gitu. Tauhid itu seperti apa yang kita dakwahi pertama ke anak. Bahkan baca Quran juga belum bisa. Mungkin sholat juga bacaannya juga mungkin tahu dari sekolah lah gitu ya. Jadi mungkin belum paham betul. Nah ini yang pertama kali kita dakwahkan ke anak yang udah terlanjur tumbuh dengan perkembangan seperti itu, kita mulai dari mana Ustadz ini mendakwahi tauhidnya seperti apa gitu? Iya, iya, iya. Ya, barakallahu fiki. Jadi seperti ini, apa ya? Kita juga sama ya nasibnya bukan dari keluarga yang apa namanya? Semuanya sunnah enggak. Ya, sama anak juga sama. Ya. Jadi ibarat gini ya. Kenapa orang itu menzolimi diri sendiri? Atau dia itu tidak mau mengikuti ajaran Islam? Kan intinya gitu kan. Si anak nih dia susah lah untuk diarahkan. Kita lihat di dalam kalau kita misalkan ke perusahaan. Ini Ana berikan permisalan. Kita daftar ke perusahaan. Kita ketemu HRD kan? Ya. Ketemu HRD, udah gitu dikasih buku aturan. Apa buku aturannya? Hak dan kewajiban. Ya. Nah, ini Ana ingin lebih mengarahkan kepada apa? Menyadarkan tentang hak dan kewajibannya sebagai hamba. Ya. Yaitu mulai dari mana? Mulai dari penyadaran makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Termasuk juga kalau anak pribadi untuk menghadapi ahlul bid'ah. Balik lagi ke situ aja. Ke apa? Konsekuensi syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa sih? Ya, kita sering sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, wah 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 gitu kan. Kalau di orang sufi ya, la ilaha illallah, Allah 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 gitu kan. Apa sih arti la ilaha illallah? Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ tuh ada konsekuensi ketika kita sudah mengikrarkan. Berarti janji kita tuh la ilaha illallah. Berarti apa? Kita harus wajib mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang ini nggak gampang sih, harus bertahap. Ya, harus bertahap. Lalu yang kedua,
Ya, konsekuensi syahadat apa? Muhammadur Rasulullah. Ya, itu ya. Terus gini, Ana tanya, maaf, anaknya termasuk dari apa ya? Masih tingkat apa kira-kira? Sudah usia balik sih, udah 18 tahun gitu, Ustaz. Oh, 18 tahun. Ya mulai paham lah ya. Terus yang kedua juga, 18. selain kita menyadarkan hak dan kewajiban, ya, juga kita mungkin dengan akhlak dulu, akhlak kita bagaimana, ya. Lihat para nabi, ya. Seperti ini gak gampang ya, Ana bisa ngomong aja tapi gak gampang. Ya, Ana pribadi untuk mendakwahi keluarga juga susah sama, ya. Karena kata para ulama dibilang apa? Ya, azhadun nasi indal alim ahlu wajaruhu. Orang yang gak butuh, ya. Orang yang gak butuh sama seorang yang berilmu, yaitu apa? Keluarganya dan juga tetangganya. Itu emang udah sunatullah. Lihat para nabi. Lihat keluarga Nabi SAW. Siapa? Abu Talib. Gak mau beriman. Bagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam? Gak mau beriman. Gitu. Ya. Maka lewat akhlak lu. Bagaimana tadi apa seruannya Luqman alaihi salam. Luqman ya. Bukan Nabi Luqman. Dia berkata apa? Ya bunaya, wahai anakku. Itu kan sapaan yang sangat apa? Akrab. Yang memperlihatkan akhlaknya siapa? Akhlaknya Luqman ya. Seperti itu. Berarti apa? Selain kita mendasarkan dari hak dan kewajiban, lalu saya itu apa? Dari akhlak kita. Coba ya. Bagaimana caranya kita cari waktu untuk deep talk. Ya kalau bahasa kerennya sekarang tuh deep talk untuk berbicara lebih dalam. Nah, apa sih hakikat hidup tuh? Nah, atau misalkan kalau kita gak mampu dengan dalil, bisa juga dengan apa? Nakal, dengan akal. Ya, kenapa kita ada di dunia ini? Ya, misalkan kata anaknya bla 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 atau bagaimana lah ya, kita ada di dunia ini untuk bekerja. Ya, yo gitu, buat bekerja. Lalu Allah menciptakan alam ini untuk apa? Nah gitu, jadi dengan dialog mungkin, dengan dialog atau bagaimana gitu ya. Cari waktu. Bisa mungkin dengan cara nyantai, ya kali-kali kita ajak mungkin ya kalau ada kemampuan ya sambil jalan-jalan atau bagaimana gitu. Kasih apa? Hiburan sedikit gitu. Biar apa? Hatinya enak gitu. Gimana caranya kita cari hati yang enak, yang pas untuk apa nasihati, ya. Walaupun memang kalau kata apa orang Jawa apa ya bilang tuh pakewuh gitu nggak enakan. Tapi ini masalah amar ma'ruf nahi munkar nih jangan nggak enakan gitu. Tapi dengan apa? Dengan cara yang santun gitu. Ya. Itu sih kalau ana pribadi ya. Karena ana juga baru menikah dan belum maaf ya belum kita belum ada anak ya. Jadi mungkin dari sisi saran-saran anak mungkin bisa cocok atau tidak. Mungkin bisa ditanyakan lagi kepada asatizah yang lebih sepuh ya yang lebih tahu bagaimana parenting anak yang lebih cocok seperti itu. Tapi kalau anak pribadi memberikan saran kepada menyadarkan yang pertama hak dan kewajiban ya, konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Terus yang kedua apa? Lebih ke arah akhlak seperti itu, akhlak dan juga cari sesi-sesi yang enak ya, jangan langsung ketika misalkan ada kesalahan atau bagaimana kita seolah-olah seperti hakim, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, ini juga kesalahan beberapa apa ikhwan-ikhwan salaf. Ketika ada kesalahan dari keluarganya atau bagaimana, langsung apa di tempat atau bagaimana. Ada cara yang paling terbaik. Ya, idfa billati hiya ahsan. Maka apa tolaklah keburukan tersebut dengan cara yang paling baik. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah. Ya, hikmah itu apa? Melihat maslahat. Wa mau'izatil hasanah dan juga apa dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau masih batu, susah dikasih tahu, maka apa? Debatilah mereka dengan cara yang baik. Gitu. Ya itu paling yang Anda bisa sampaikan dengan kekurangan ilmu Anda. Tadi ada pertanyaan lewat chat. Mohon maaf. Gimana Nah, cara Ustadz, lewat chat? ini sudah Coba ada dibacakan. masuk pertanyaan Bacakan. dari Ulfah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya,
Semoga Allah merahmati kita semua. Amin, Bismillah. amin. Pertanyaannya, dalam menyikapi perasaan saat kita sedang beramal, kemudian kita takut akan amal kita itu menjadikan kita dinilai punya kemampuan atau kelebihan dalam materi. Padahal kita yang beramal ingin beramal karena Allah, perintahkan dalam berbagi, tapi dalam hati kecil tidak mau dinilai sebagai manusia dermawan, atau seperti dieluhkan manusia atau sebagai donatur. Mm-mm. Nah, itu apakah masuk ke dalam tergelincirnya hati, Ustadz? Bagaimana cara meneguhkan hati agar tidak memikirkan penilaian manusia? Jazakallah khair, Ustadz. Barakallah fiik. Jazakallah khairan. Wa fiik barakallah. Eh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan ana inda dzanni 'abdi bi. Sungguhnya aku berada di dalam prasangka hambaku. Ya, prasangka kita harus baik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus juga tentang masalah bagaimana cara tadi apa? Intinya biar gak dianggap ria ya. Itu sih. Begitu kan? Ya, takut gitu. Ada ketakutan mau beramal tuh takut dianggap ria ya. Seperti itu kurang lebih, Ustadz. Dan juga di dalam kaidah fikih juga yang menyebutkan apa? Al yakin la yazul bisyak. Dan keyakinan itu tidaklah runtuh dengan apa? Dengan keraguan. Jadi hilangkan. Kalau yakin, insya Allah kita nggak ria, ya. Dan juga apa? Cara kita nggak ria juga gimana? Yaitu dengan apa? Dengan infak yang sembunyi-sembunyi, ya, tidak terlihat oleh manusia, ya. Dan juga apa namanya tuh menjaga perkataan, ya. Kadang-kadang kita keceplosan gitu. Oh, saya pernah sodakoh gini, sodakoh begitu. Nah, itu harus ditahan, harus ditahan. Ya, harus ditahan perkataan-perkataan seperti itu. Dan juga harus apa namanya tuh untuk dari menjauhi ria ini banyak doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Biar kita apa jauh dari ria tersebut seperti itu, ya. Terus juga selain doa juga apa ya? Eh untuk masalah ria ini juga sering-sering membiasakan ibadah-ibadah yang tersembunyi, ya. Contohnya apa? Ibadah-ibadah yang tersembunyi yang tidak terlihat manusia. Contoh kalau sholat malam, ya, udah kita sendirian, nggak usah ngasih tahu orang. Atau misalkan untuk apa namanya tuh, ya di dalam amal apapun ya, kita harus apa seberusaha mungkin untuk apa tidak dilihat oleh orang, ya, disembunyikan seperti itu. eh Lalu apa lagi ya kiat-kiat agar tidak ria? Ini harus bahas lagi nih, panjang ini masalahnya tentang masalah ria nih. Ya, ada kitab khusus tentang masalah ini. Ya, paling itu Om, kalau saran-saran anak ya, entah ini bisa memberikan apa namanya tuh kepuasan di dalam hati atau tidak, ya walau alam. Tapi yang jelas kalau dari apa kita kiat-kiat tidak ria itu, ya, eh ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga jaga hati seperti itu. Walau alam. Karena nggak bisa jawab secara murni ya, seperti itu. Secara lengkap karena keterbatasan anak-anak harus baca lagi nih tentang masalah ini. Ya, silakan ada lagi. Fadol. Gimana, Umahat? Masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Mungkin Ana ingin izin bertanya nih, Om Maybe. Iya, Nah, silakan. Naam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumtum Warahmatullahi. fi bari ayati Ustadz, Ana izin bertanya Silakan. mengenai dengan bab ini, yakni ikhlasuddin lillah. Eh, apakah apa saja mungkin parameter yang bisa kita gunakan supaya kita benar-benar tahu bahwa kita ini memang sudah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, dan mungkin seperti tips-tips begitu Ustadz untuk menjaga keikhlasan tersebut. Dan apakah ada konsekuensi yang harus kita lakukan supaya mengikhlaskan agama hanya untuk Allah ini tidak sekadar di mulut kita saja, kayak kita mungkin bilang bahwa oh kita sudah ikhlas nih, padahal nyatanya qadarullah belum. Mungkin itu pertanyaan dari Ana, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, tentang masalah keikhlasan.
di dalam agama ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para umahat yang sering terjadi ya di dunia dakwah. Ya kadang-kadang kita tidak ikhlas di dalam dakwah. Tidak ikhlas di dalam apa masalah apa namanya itu? Ibadah juga. Ada rasa yang mungkin kita kadang terasa atau tidak, yaitu ada rasa merasa berjasa terhadap dakwah. Ya, merasa berjasa terhadap dakwah. Ini hati-hati perasaan-perasaan seperti ini. Ya bisa apa menghilangkan keikhlasan kita di dalam apa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ada niatan seperti ini, ya, dakwah nih ini berkat saya nih, nyebar. Maka dia pada hakikatnya dia dakwah pada diri sendiri. Dia dakwah bukan di jalan Allah, tapi apa? Tapi apa? Dakwah terhadap apa? Terhadap diri sendiri. Biar apa diagungkan oleh orang. Biar dia itu apa dikenal sama orang. Ya, ini juga sebagai apa teguran ya, karena sebagai dai juga ya dai kecil ya. Salah satunya apa? Jangan ada rasa merasa berjasa di dalam dakwah atau merasa berjasa di dalam suatu hal gitu. Udah, kalau kita sudah berjuang di dalam apa agama Allah ya, cukup ya. Allah saja yang tahu seperti itu. Dan juga tentang masalah keikhlasan dakwah ini ya. Kadang-kadang keikhlasan dakwah itu baru muncul dan baru nyata ketika si ustadznya sudah wafat atau si yang berdakwahnya sudah wafat. Nah, contohnya bagaimana? Ya dia misalkan ketika dakwah, ya Masya Allah ya, dakwah dia ikhlas karena Allah, terus diganggu, terus juga di apa namanya tuh, ya intinya diganggu sama manusia, bahkan sampai disakiti, ya dan berbagai macam hal lah intinya, ya. Nah, dia baru kelihatan dia itu ikhlas atau tidak dalam dakwanya ketika dia sesudah meninggal. Itu dengan apa? Kelihatan berkah dakwahnya. Gitu. Kadang-kadang tentang masalah ikhlas ini nggak harus berbuah di apa ketika kita saat hidup, tapi ketika kita sudah mati. Dengan apa? Banyaknya orang yang mendoakan. Banyaknya orang yang dia itu apa merasa kehilangan dengan sosoknya. Ini berat sekali para umahat. Ya berarti ini orang nih apa sebagaimana di dalam dalil tuh disebutkan ya eh ya Allah bagaimana ya anda ngejelasinnya. Hmm, ya itulah intinya apa tentang kiat-kiat di dalam masalah ikhlas ya di dalam dakwah. Tadi maaf coba ulang lagi pertanyaannya. Naam, kurang lebih demikian, Ustaz. Mm-mm. Ya begitu. Jangan pernah merasa berjasa dalam dakwah dan dakwah tuh nggak harus kelihatan nyata di apa sekarang kita hidup. Mungkin setelah kita mati baru apa eh, keikhlasan tersebut timbul gitu ya. Contohnya tentang masalah kita apa seseorang itu berkah ya. Seseorang itu berkah. Bagaimana para ulama ya menulis kitab-kitab ya. Kayak misalkan kita kenal ya kayak kitab Riyadhus Shalihin ya karena Imam An-Nawawi. Itu sampai sekarang kitab Riyadhus Shalihin dipakai nggak sama seluruh umat Islam? Dipakai kan? Mohon maaf. Naam, Halo? Namun, Ustaz. Ya, dipakai kan? Ya, sampai sekarang dipakai. Ya, atau misalkan Sahih Bukhari dipakai. Ya. Ini adalah salah satu apa? Salah satu ciri bahwasanya apa? Berkah orangnya, berkah imamnya nih. Ya. Bahkan kitabnya sampai ke hadapan kita, ya. Seperti itu. Itu ciri-ciri keikhlasan juga. Ya, ciri-ciri ikhlasnya seseorang, gitu. Ustadz kok lu ngasih contohnya kok berat-berat banget gitu ya. Tapi kadang-kadang juga tentang masalah ikhlas juga ya gimana ya ngejelasinnya? Ya Allah.
Ya ada lagi para umahat, Ana udah karena anak keterbatasan ilmu dan juga ya udah mulai menuju siang. Silakan ada pertanyaan lagi. Fadol, mohon maaf. Allah musta'an. Silakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi Ustadz. Ya, sudah tidak ada Eh, lagi ya. ya, nah, untuk Mhm. selanjutnya Anda kembalikan ke hostnya, ke moderator. Ya, Tafadhali. silakan. Tafadhol, tafadhol. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab dan juga telah kita simak bersama serta catat bersama ilmu dari Al-Ustadz Buana Adi Safruddin Hafizahullah Ta'ala. Kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz. Nah, insya Allah kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yakni sesi kuis Ummahatul Akhwat sekalian. Insya Allah pada sesi ini kita akan meminta kuis pertanyaan langsung dari Al-Ustadz Buana Adi Safruddin Hafizahullah mengenai materi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan bagi Mhm. Ummahatul Akhwat yang akan menjawab pertanyaan bisa menekan tombol raise hand. Insya Allah akan dipilih oleh co-host dari yang paling dahulu raise hand. Seperti itu. Iya. Insya Allah kita langsung masuk Ustadz ke sesi kuis. Nah, tafadhol Ustadz untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan yang pertama berkaitan antara apa namanya itu Allah memisalkan tauhid itu seperti apa sih di awal pembahasan? Memisalkan seperti apa antara tauhid dan syirik? Coba, ada yang bisa jawab? Ana Ustadz, Ya, silakan. seperti pondasi dalam sebuah bangunan Ustadz. Iya, pondasi. Atau ada selain pondasi tadi apa? Yang bercabang. Apa yang bercabang? Yang bisa bercabang, Yang paling afdol dari cabang-cabang keimanan yaitu tauhid Ustadz. tauhid. Maksudnya yang apa? Sebuah benda yang dia itu bisa bercabang dan berbuah. Apa itu? Syajarah. Apa itu? Bisa bercabang dan berbuah. Pohon Ustaz. Ya, Pohon. pohon. Ya, pohon. Maka permisalan tauhid itu apa? Seperti pohon. Ya, masya Allah. Ya, barakallahu fiki. Ya, seperti pohon. Ya, seperti pohon ataupun seperti pondasi. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Perintah yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat Al-Qur'an itu perintah apa dan di surat apa dan di ayat berapa? Perintah pertama, perintah dan larangan. Itu tentang apa? Ya tentang apa dulu deh. Nggak usah pakai ayat dan ininya. Ayat atau suratnya aja. Ana Suratnya aja, ayatnya nggak usah. Az-Zumar ayat 2 dan 3. Az-Zumar. Perintah Ayat. yang pertama ketika kita buka mushaf, itu halaman pertamanya apa itu? Setelahnya. Tauhid. Tentang Tauhid. surat Naam Ustadz. Surat apa, Bu? Surat Al-Fatihah juga berisi tauhid Ustadz. Ya. Ya, terus Fatihah dan Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Al-Baqarah ayat 21. Tulis ya. Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Nah, itu perintah dan larangan pertama di dalam Quran. Ya. Kalau untuk Al-Fatihah itu dia seolah-olah apa ya yang namanya muqaddimah ya, pembukaan itu saripati dari Al-Qur'an, isinya itu Al-Fatihah gitu. Ya, tapi isinya tauhid juga gitu. Terus apalagi ya kita tanya ya. Masya Allah, Bu Nani Juniarsih ya dari Jakarta ya. Hafizakillah taala. Semoga Allah menjaga ya. Amin amin. Lalu
tauhid, ya tauhid kan dalam hati. Ya. Maka tadi jelaskan tentang hati itu seperti apa? Ya. Kalau di dalam jasad ada hati, hatinya benar gimana? Coba jelasin. Kita masih bingung tuh pertanyaan. Allah ada yang mau jawab? Izin menjawab, Ustazah. Iya kan? Hati itu kayak kalau kayak jantung gitu loh. Jadi Ya. kalau misalkan dia sakit, maka seluruh raga dan jiwa itu juga ikut sakit. Iya, Nah, betul. Kalau udah tumbuh di dalam hati tauhid, ya maka sehat tuh badan. Tapi kalau misalkan nggak ada tauhid situ rusak, ya seperti itu. Apa tadi? Coba sebutkan para nabi yang tadi apa? Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Seingatnya, nabi siapa aja tadi yang Anda sebut? Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan, ya, tiada Tuhan selainnya, ya. Nabi siapa aja tadi? Di sini ada 4, tapi nggak apa-apa, satu aja. Cukup satu. Ya, Ustaz. Nabi Nuh, Nabi Mm-mm. Ibrahim, Nabi Soleh. Masya Allah. Bu Nani lagi. Masya Allah, barakallahu fikih. Ya, coba kita lihat lagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Apa lagi ya? Coba jelaskan kenapa para ulama mengedepankan bab toharoh dari bab fikih. Ini nggak ada di kitab ini. Tadi kasih faedah di luar kitab itu. izin menjawab, Ustazah. Halo. Silahkan. Iya, jadi toharo itu syarat diterimanya jadi kalau mau sholat itu kan harus wudhu dulu. Nah, kalau misalkan wudhunya itu nggak beres, maksudnya masih ada najis dan segala macam, itu nanti nggak diterima sholatnya. Karena masih ada najis dan hadas dari itu. Iya, betul. Tapi kenapa nggak dikedepankan jihad dulu? Karena dari wudhu itu kita bisa meluruhkan dosa-dosa kita. Gitu. Insya Allah itu. Nggak apa-apa, Om, nggak apa-apa, Om. Anda coba Berani dulu boleh? aja, Om. Nggak apa-apa. Jadi, Anda coba. ya, gimana? Coba ada yang mau jawab? Silahkan. Jadi begini, ada kan pengertian toharoh itu kan ada 2. Satu pengertian toharoh secara lahir, seperti berwudu atau mandi. Yang kedua, Iya, pengertian toharoh secara batin, yaitu dengan tasfiyatun nufus atau mensucikan diri atau jiwa. iya. Bagaimana akan berjihad, tapi di hatinya itu belum bersih, Ustadz. Afwan, Ustadz. Nah, toyib. Mantap. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu betul. Ya, gimana mau jihad? Ya, sholat sama wudhu aja belum benar. Ya, banyak yang kayak begitu. Ya, teriak-teriak pasal politik atau apa. Ya, tapi apa wudhu aja belum benar gitu. Nauzubillah min zalik ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi di sini. Apa tadi Anda yang kasih faedah? Ya. Atau secara singkat ceritakan tentang ulama yang tergelincir. Ya, dari tadinya salaf tiba-tiba jadi ateis. Coba ceritakan. Ada yang bisa menceritakannya? Anda coba boleh, Ustadz? Boleh, boleh. Yang Masya Allah. yang lain dulu. Mungkin yang Masya lain Allah. dulu. Atau yang lain, silahkan yang lain. Ya. Kalau ada yang lain, Insya Allah. Silahkan ada yang lain?
Belum ada kayaknya Ustadz. Boleh Om Nani aja silahkan. Ya, Ya, silakan. Masya Allah. Apaan ya Ustadz? Iya, Bismillah. silakan. Jadi ada ulama tersebut bernama Al-Qasim. Dia itu banyak menulis buku atau kitab tentang membantah orang-orang ateis ya. Tapi di dalam jiwanya itu ada kesombongan. Gara-gara sombong dia. Dan Allah menggelincirkan hatinya. Malah dia akhirnya meninggal dalam keadaan ateis. Nauzubillah min zalik ya Ustadz. Nauzubillah min zalik, nauzubillah. Masya Allah, Masya Allah. Bu Nani. Masya Allah. Ada lagi nih. Coba kita lihat lagi pertanyaan yang lain. Nabi siapa yang mewasiati dengan tauhid kepada anak-anaknya? Ayo, siapa? Nabi siapa yang mewasiati tauhid kepada anak-anaknya? Atau ada pokoknya kisahnya tadi Anda sebut. Ya. Salah satu wasiat yang paling baik ya tauhid. Tapi Nabi siapa kira-kira? Nabi Lukman. Ya, Lukman orang soleh, bukan Nabi. Tapi ya, Lukman, betul. Satu lagi? Bapaknya tauhid ini. Masya Allah pokoknya. Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Apa lagi ya? Ini apa namanya itu? Ketika mengedepankan dakwah politik, apa yang akan terjadi? Penyimpangan. Penyimpangan. Contoh penyimpangannya apa? Bisa terbawa ikut aliran-aliran kayak Murji'ah atau mungkin Qadariyah atau mungkin Jabariyah. Jadi aliran-aliran yang membuat kita tuh jadi Islamnya yang liberal gitu, Ustadz. Iya, intinya kalau dakwah politik dia akan berujung pada apa? Cinta pada kekuasaan. Gitu. Cinta pada kekuasaan. Ya, dakwah politik. Inti dakwah politik cinta kekuasaan, gitu. Walaupun dia dengan apa namanya itu dengan band atau brand ya, brand kita tuh dakwah Islam loh, Islam politik gak ada. Itu mah apa mereka pengen kekuasaan aja gitu, ya. Ketika udah kekuasaan kan mereka gitu, ya. Naik ke atas, ya yang penting kita udah rebut kekuasaan. Ketika misalkan sudah rebut nih, ya satu sama antar golongan nih, karena akidahnya nggak sama, akhirnya apa saling cakar-cakaran. Contoh kemarin yang maaf ya, Ana agak sedikit mengkilas sedikit dari sejarah bangsa kita, dari demo yang besar yang telah lalu. Ya, tadinya bersatu tuh, dia pengen apa? Bagaimana kekuasaan nih, runtuh atau bagaimana gitu ya. Tapi akhirnya apa? Setelah itu saling cakar-cakaran, ya, seperti itu. Ya, pokoknya yang dakwah politik itu begitu ujungnya. Intinya kekuasaan, ketika udah naik saling cakar, gitu. Gimana caranya dia yang jadi penguasa, gitu. Pokoknya nggak benar dakwah selain dakwah tauhid. Kayaknya udah deh, ya. Cukup mungkin. Kalau terlalu banyak, kalau Ana di apa namanya tuh lebih detail lagi, ya susah cari pertanyaannya masalahnya. Silakan kepada moderator. Cukup mungkin untuk pertanyaannya. Baik Ustadz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fikun, ummahat wa akhwat sekalian. Silakan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi kuis. Kepada peserta yang telah berhasil menjawab kuis, tadi ada Nani Juniarti dari Jakarta, kemudian ada Roro Fitria dan juga Ulfah. Selepas kajian bisa menghubungi salah satu co-host. Nah, yang daftar namanya bisa dilihat di daftar peserta, nggih. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi materi, sesi tanya jawab dan juga sesi kuis. Semoga semakin menambah pemahaman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan
Jazakumullahu ahsanal Waalaikumsalam. jaza wa barakallahu fikum kepada Al Ustadz Buana Adi Safrudin hafizahullah atas ilmu dan waktu yang telah beliau berikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Buana Adi Safrudin diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla Amin. serta bermanfaat Amin. bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dapat kembali berjumpa dalam sesi kajian online Kitab Situduror min Usuli Ahlil Athar selanjutnya untuk kembali menerima ilmu dari beliau hafizahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maaf, sebentar. Ana karena ini perdana ya kepada para audiens dan yang lain-lainnya dan juga ini. Misalkan ada masukan silahkan ya dilontarkan saja gitu. Masukan maksudnya Ustadz mungkin penyampaian untuk bagaimana ya silahkan dikemukakan saja ya seperti itu. Mungkin lewat admin atau bagaimana silahkan seperti itu. Itu Ana sangat terbuka sekali karena Ana sama-sama belajar di sini ya. Nggak ada guru di sini. Ya itu cukup. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustadz, kepada ummahat wa akhwat sekalian yang memiliki saran supaya tentu saja kajian ini menjadi lebih baik, lebih bisa menebar manfaat, bisa menyampaikan pesan-pesannya melalui co-host, melalui fitur chat kepada co-host. Baik, insya Allah ini, Ustadz, akhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kepada Al Ustadz Buana Adi Safrudin, sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, dumtum fi hifdzillahi wa riayatih. Tanpa Amin, amin. mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Ustadz. Baik, alhamdulillah ummahat wa akhwat sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada ummahat wa akhwat sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi pertama dari kajian online Kitab Situduror min Usuli Ahlil Athar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita berikan dapat menjadi ilmu yang diberkahi oleh semoga ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah dan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Kami sampaikan sampai jumpa di sesi selanjutnya dari kajian online Kitab Situduror min Usuli Ahlil Athar setiap hari Sabtu selama bulan Juli bersama dakwah Salaf Muslimah. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.